Kalau tangan kita sekarang itu dipukul pakai martil, bagaimana rasanya? Sampai kadangkala ya harus dipotong. Jadi ruh dari situ itu sudah nggak ada, dipotong sudah. Kita bagaimana merasakan sakitnya? Terus bagaimana kalau ruh ini dicabut? Di balik yang kita lihat, ada orang yang meninggal tersenyum mungkin. Ada orang yang meninggal tidur. Kita harus tahu di balik itu ada yang namanya sakaratul maut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nabi, manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Aisyah bercerita bahwa di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit. Jadi proses meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau sakit selama 10 hari. 5 hari terakhir semakin parah. Sakit beliau, demam tubuh. Itu di depan Nabi alaihi salatu wasallam, di hadapan beliau ada bejana kecil dari kulit yang isinya air. Beliau memasukkan tangannya ke sana, kemudian mengusap wajahnya sambil mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Beliau mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Kemudian beliau menunjuk tangannya ke atas sambil mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, sampai tangannya kemudian turun. Beliau meninggal dunia. Beliau menjelaskan bahwa kematian itu ada sakarat yang dirasakan oleh semua orang. Perpisahan antara ruh dengan jasad ini menyakitkan. Ada penderitaan yang mendalam dalam proses keluarnya ruh dari jasad. Yang dirasakan semua orang hanya berbeda kadarnya. Perbedaan di kadarnya. Subhanallah, nih Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana ketika dia datang menyenguk abahnya. Dia melihat kondisi abahnya yang begitu menderita. Lalu Fatimah mengatakan, wah karba abata, ya Allah abah, menderita sekali engkau abah, susah ini. Kondisi abahnya, kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha? Laisa ala abika karbun ba'dal yawm. Putriku, nggak ada lagi penderitaan buat ayahmu setelah ini. Ini penderitaan terakhir yang harus dilewati. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, setelah dia menyaksikan suaminya, manusia terindah, meninggal di pangkuannya, dan dia memperhatikan proses dicabutnya ruh, bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'ait min shiddati mauti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Oh enaknya matinya ringan banget. Kata Aisyah, aku nggak akan iri lagi sudah melihat orang matinya enak, matinya ringan, sesudah aku melihat kepedihan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakit itu bukan di luar, jemaah, di dalam sana. Yang mungkin pandangan manusia ketika menghadiri orang yang sedang sakarat sampai dicabut nyawanya, oh biasa-biasa aja Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Maka kata Aisyah, aku nggak iri lagi ngelihat orang matinya muda, nggak. Masalahnya bukan yang dilihat oleh manusia, tapi yang terjadi di balik sana. Mungkin Allah menampakkan sebagaimana yang ditampakkan di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi di orang-orang nggak semuanya nampak. Ada anak yang membangunkan ayahnya ketika tidur dan ayahnya tidak pernah bangun lagi.
Ada seorang meninggal dalam kondisi berzina, biasa-biasa aja. Kita nggak mendengarkan teriakan dia, menjerit-jerit, nggak ada. Sakitnya itu disebutkan para ulama. Karena orang itu kalau dipukul tangannya pakai martil, atau dipukul kepalanya, atau ditusuk matanya, dicongkel, lidahnya masih sempat teriak. Merasakan sakit masih sempat, tapi ketika semuanya dicabut ruh itu dari tubuhnya, nggak ada lagi waktu untuk teriak.